Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan ana minta maaf karena telat. Sebenarnya ana nggak telat ya, Ma. Yang salah panitia ya. Ana udah datang sebelum jam 9, tapi sama mereka diajak sarapan dulu. Walaupun sarapannya apa? Ya nggak jelas juga sarapannya. Jadi ini peringatan buat panitia, kalau jam 9 maka mulai jam 9. Mau datang 2 orang. Tapi kita berusaha untuk belajar tepat waktu. Ana ingat tahun 2000 mungkin 13 ya, 11 tahun yang lalu. Ana itu kajian di Masjid Ar-Rahmah Selipi hari Sabtu. Ya jam segini juga. Ana udah datang. Kata panitia, belum Ustaz, belum mulai Ustaz. Kenapa? Jamaahnya belum pada datang. Loh, undangan jam berapa? Jam 9 Ustaz, tapi biasanya mulainya jam setengah 10. Anak ngomong nggak boleh. Apa dosa yang datang duluan ini? Kok kita itu karena dosa yang terlambat, akhirnya yang datang duluan nungguin di soft pertama gitu ya. Padahal biasanya yang soft pertama ini orang-orang punya masalah, biasanya memang kan dia nggak apa-apa. Karena biasanya yang senang-senang pada telat semua. Tapi enggak juga jemaah. Cuma tadi usahakan kita tepat waktu ya, kecuali ada halangan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Berapa hari lagi kita Ramadan? 12, 13. Yang jelas kita berada di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Kenapa yang kita bicarakan sholat kok bukan puasa? Karena ternyata ada orang-orang yang puasa tapi nggak sholat. Ketemu antum orang-orang yang acara buka bersama ikut, Masya Allah. Waktu sholat maghrib nggak sholat ya. Nggak, Ustaz, anak masuk pintu puasa aja nanti hari kiamat. Subhanallah. Itu pintu puasa itu untuk orang yang rajin puasa sunnah. Antum harus selesaikan dulu rukun Islam ini, baru milih pintu gitu loh. Anak kayaknya mau pintu sholat, karena anak puasa nggak mampu anak Ustaz. Anak kerjanya di lapangan, anak puasa mungkin Ramadan aja. Tapi untuk puasa sunnah kayaknya berat seperti itu. Ada orang yang Masya Allah, dia untuk puasa mampu, tapi untuk memperbanyak sholat malam kayaknya berat. Ada orang yang puasanya cuma Ramadan, sholatnya cuma 5 waktu, ana mampunya cuma sodakoh Ustaz. Ana memperbanyak sodakoh aja. Ya sudah, fadol. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Itu rukun Islam itu harus dikerjakan semua gitu loh. Bukan ana mau masuk dari pintu puasa, akhirnya dia nggak sholat gitu ya. Ana katanya ada babur royan Ustaz. Untuk orang-orang yang puasa. Itu untuk orang-orang yang rajin puasa sunnah. Yang tekun ibadah di salah satu ibadah yang memang menyebabkan dia lebih daripada yang lainnya. Ahibati fillah. Di surat Al-A'la, insyaallah semua hafal. Pertanyaannya, kapan dianjurkan membaca surat Al-A'la? Fadhal. Jumat. Jadi hari Jumat itu surat Al-A'la. Subuh, zuhur. Salat Jumat, rakaat ke pertama. Terus salat apa lagi? Itu aja yang belum tahu. Masya Allah. Nggak apa-apa lah, kasih hadiahnya. Nah, siapa yang mau nambahin 2 tambahannya? Nah, salat witir, rakaat ketiga. Rakaat pertama. Oke. Terus? Masya Allah.
Terus apa lagi? Salat Idul Fitri. Nah, Idul Adha juga. Rakaat pertama. Sudah. Oke, barakallahu fikum. Ada salat istisqa juga kita. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kenapa surat ini kok perlu dibaca berulang kali pada saat banyak manusia yang hadir? Salat Idul Fitri itu sampai wanita-wanita yang datang bulan pun dianjurkan untuk menghadiri di lapangan sana. Agar mereka menyaksikan kebaikan yang ada. Salat Jumat terus dianjurkan kita untuk membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Ayat ini benar-benar mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia. Di ayat 9 sampai terakhir ya, anak akan baca, antum bisa buka handphonenya, antum bisa lihat suratnya bersama artinya. Allah mengatakan fadzakir inna fa'atidz dzikra. Berikan peringatan. Pada saat peringatan itu bermanfaat, jemaah. Ini menjadi pencerahan buat kita semua bahwa memberikan peringatan itu perlu melihat situasi dan kondisi. Ada orang yang sedang marah. Ketika antum kasih nasihat dia, mungkin dia nggak dengar. Bahkan dia akan tambah marah nantinya. Suami istri ketika sedang ribut. Istri melihat suaminya ngomongnya kotor. Mungkin memaki istrinya. Jangan dikasih nasihat suaminya saat itu. Jangan dikatakan, bang, laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fash, walal badhi. Mu'min itu gak kotor ngomongnya, bang. Nunggu sampai reda baru kita kasih masukan. Kemudian ada orang yang sedang lapar sekali. Antum kasih nasihat. Boleh jadi dia ngelihat antum dengan kunang-kunang matanya. Dia ngelihat anak lapar, di mana ada makanan gitu seperti itu. Lalu Allah katakan sayadzakkaru may yakhsha. Sayadzakkaru may yakhsha. Yang akan bisa mengambil peringatan itu adalah orang yang takut. Kita perlu punya rasa takut dan semoga rasa takut itulah yang membuat antum hadir pada waktu duha ini. Ada kekhawatiran di diri kita. Kekhawatiran amal kita belum cukup. Kita takut kematian itu datang di saat kita belum siap. Dan sejatinya kematian datang nggak pernah mikir antum siap atau tidak. Ada masa-masa jamaah, ana merasakan sendiri dan mungkin sebagian antum merasakan ya. Ada masa-masa ana merasa ya Allah kalau mati sekarang kayaknya dalam kondisi ana ini imannya sedang rindu sama Allah gitu ya. Tapi ada kondisi kita sedang berbuat dosa, ya Allah jangan sampai mati sekarang ya Allah. Cuma kita tuh nggak bisa milih jamaah. Dia datang tiba-tiba, ada orang naik motor mati di sana. Nanti saya akan berubah Ustaz, saya tahu kematian itu pasti datang. Tapi kan anak masih muda sekarang Ustaz. Siapa yang menjamin orang tua mati lebih dahulu daripada anaknya? Ada orang tua yang menggendong anaknya dan mengantarkan ke kuburan. Kita melihat kakek yang mengantarkan cucunya. Jadi kalau bicara kematian itu nggak ada urusan dengan sakit. Nggak ada urusan sama umur sebenarnya. Urusannya sama ajal. Oh, orang tabrakan, mati tabrakan. Ya kalau gitu jangan naik motor antum. Coba antum hitung berapa manusia yang mati tabrakan dan berapa manusia yang mati di atas ranjangnya. Lebih banyak mana? Yang mati di rumahnya. Dia akan datang. Wa yatajannabuhal ashqa. Tapi ada orang yang akan menghindar dari peringatan ini, jemaah. Nggak suka dikasih tahu dia.
Ini orang-orang yang celaka hidupnya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah ketika Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu. Ada orang-orang yang gak pernah hadir di majelis ilmu. Mungkin salah satunya keluarga kita. Mungkin salah satunya orang tua kita. Gak pernah mau diajak. Salah satunya pasangan hidup kita. Anda ingat ada seorang suami yang mengatakan, Ustaz, gimana Ustaz ya istri Anda ini Ustaz? Gak mau diajak ngaji Ustaz. Gak mau. Karena dia berpikir agama ini merepotkan. Ketika seorang menghindar dari agama, dia akan menderita dan celaka. Kenapa? Karena dia akan berburu fata morgana. Coba tunjukkan mana orang yang paling kaya di dunia yang tidak mati. Mati semuanya. Dan ketika mati dia meninggalkan segala sesuatu itu. Disitulah dia akan menderita dengan penderitaan yang gak bisa dibayangin. Dia kepingin diundur waktunya kematian itu. Tapi gak bisa. Lalu Allah mengatakan. Alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dia adalah orang yang akan masuk ke neraka yang besar sekali. Api yang menyala-nyala. Siapa yang nonton kebakaran di Los Angeles sana, di California? Ana nonton itu ya Allah ya. Seperti itu ketika Allah mau menghancurkan sebuah negeri. Enggak harus ngirim pasukan yang menyerang, enggak. Allah kirimkan petir, Allah kirimkan api, Allah kirimkan hujan di sebagian tempat untuk ditenggelamkan. Maka orang ini akan masuk ke neraka yang besar dan di situ dia nggak mati. Kalau mati selesai, antum bisa ngelihat orang yang kebakaran ya. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta, di mana? Di Glodok yang kebakaran. Iya, di Glodok ya. Yang ditemukan berapa bangkai di sana? Ada 7 atau 8 di sana bangkai. Selesai dia mati kan? Rasa sakitnya di dunia selesai. Tapi kalau dia terbakar seperti itu, dalam kondisi seperti itu, nggak mati, apa yang akan terjadi sama dia? Dia berharap mati, tapi nggak mati. Dan itu di neraka nantinya. Allah katakan, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." La yamut, nggak mati di dalamnya. Dan tidak pula hidup menikmati hidupnya. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana keinginan penghuni neraka. Dia punya angan-angan. Dia minta kepada Allah, Rabbana akhrijna, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Kami menyesal, kami akan berubah menjadi lebih baik ya Allah. Kami akan beramal soleh, kami akan sholat, kami akan datang kajian. Dia sebutkan semua kebaikan yang ingin dia lakukan. Nggak ada. Dan kemudian mereka minta tolong, minta syafaat sama malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Siapa namanya? Malik. Apa dalilnya? Nggak apa-apa lah, kita kasih hadiah, nggak apa-apa. Malik. Mereka teriak-teriak. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyuruh, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu. Mereka sudah minta sendiri, nggak dikasih sama Allah. Ini Malik nih. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mintakan kepada Allah supaya kita dimatikan. Mereka ingin mati ya ma. Malaikat Malik tidak menjawab. Terus teriak-teriak. Dan itulah ya. Siksaan di neraka itu bukan hanya fisik ya ma. Tapi ada siksaan jiwa. Lebih berat mana sekarang? Orang tersiksa fisiknya atau tersiksa jiwanya? Nah, kalau dikumpulkan jadi satu, fisiknya dibakar, jiwanya dinistakan. Terus teriak-teriak. Di beberapa tafsir disebutkan 1000 tahun mereka teriak-teriak. Dan Malik diam. Terakhir Malik mengatakan, Qala innakum makithun. Kalian tetap di sini.
Selesai jamaah. Lalu mereka punya harapan kepada penghuni surga. Kan di surga mungkin ada orang-orang yang kenal sama mereka. Mereka minta supaya dikasih an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Mereka udahlah kasih kita air. Oh berarti kita akan hidup terus di neraka ini dengan kondisi seperti ini, nggak ada harapan lagi untuk keluar. Mereka minta makanan. Mereka minta air, kasih air kami atau apa saja yang ada di surga. Kami minta itu. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Enggak ada, haram buat orang-orang kafir. Maka ahibati fillah, ketika seorang menghindar dari peringatan, enggak mau dikasih tahu, ya dia sendiri yang akan merugi. Pada hari tidak berguna penyesalan itu. Lalu Allah katakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ini yang jadi kajian kita hari ini. Telah sukses, beruntung siapa? Orang yang menyucikan dirinya. Menyucikan hartanya, jiwanya. Wa dzakara asma rabbih, dia selalu mengingat nama Tuhannya, fasalla, kemudian dia sholat. Makanya lah orang yang beruntung. Dia tahu bahwa kehidupan ini tidak lama. Kemudian dia tahu bahwa di situ ada tempat yang sudah dipersiapkan untuk seluruh manusia. Dan semua tinggal milih. Ada surga dan neraka, terserahlah mau kemana. Tapi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Masalahnya kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Yang tinggal di Jakarta mungkin benar-benar merasakan itu. Bagaimana di pagi hari orang berebut naik motor, ya, naik mobil. Ana tadi malam naik mobil dari mana ke mana, Ana nggak tahu sudah. Macet ya mah. Tapi Google Map-nya biru. Oh berarti ini sudah lancar menurut Google Map gitu loh. Jadi sampai macet pun Google Map ya kayak gini memang Jakarta. Jadi jangan Anda melihat biru kayak di Jember gitu. Wah biru enggak. Ternyata birunya itu kayak gitu. Allahu Akbar. Tapi ternyata itu dilakukan oleh manusia terus setiap hari. Ada yang kemudian kayaknya kita tinggalkan Jakarta. Enggak ternyata. Antum ini buktinya tetap aja di sini. Nah Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal jemaah. Ahibati fillah. Ketika seorang memperbaiki sholatnya, maka hidupnya akan baik. Apa dalilnya? Kalau kita memperbaiki sholat kita, insya Allah ya usaha kita, kehidupan kita yang lainnya baik. Rumah tangga kita akan baik ya. Kerjaan kita akan baik. Hubungan kita sama orang tua akan baik. Sama tetangga akan baik. Apa dalilnya? Siapa yang mau menyebutkan? Jauh banget di sana. Silahkan. Bismillah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, boleh itu salah satu dalilnya. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kirimkan hadiah ke belakang. Siapa lagi dalilnya? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Dalilnya itu setiap hari ada lagi antum. Itu secara umum ya. Yang ada kalimat sholatnya. Tiang agama. Bolehlah. Kita boleh-boleh semua aja, yang penting ada dalilnya gitu kan. Yang penting ada dalilnya. Cocok nggak cocok ya cocok-cocokin nanti kan seperti itu. Antum dengar sehari 10 kali jemaah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Terus ayo sholat kalian. Bayangin ya, bagaimana cintanya Allah kepada manusia. Sampai Allah syariatkan azan yang diperdengarkan sehari 5 kali. Cuma kadang-kala kita nggak mau denger. Dipanggil tuh hayya 'alas shalah, setelah itu hayya 'alal falah. Jadi sholat ini disyariatkan bukan untuk menyusahkan kita. Engkau sholat, engkau dapat kejayaan dalam hidupmu. Dapat glory. Dapat kenyamanan, dapat ketenangan dan kedamaian. Kalau mau, qomat juga. Ya. Bagaimana ketika orang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tolong hal itu dihayati. Makanya di antara langkah menuju ke khusyuk itu adalah mendengarkan azan, menjawab azan, dan berdoa setelah azan. Ini panggilan untuk menuju ke sholat. Kalau panggilannya aja antum abaikan, tidak terlalu penting buat antum. Sebagian mungkin masih sibuk ngobrol dengan panggilan tersebut. Merasa, aduh waktu ana habis ya. Ya anak-anak juga merasakan. Kadang-kala ana dengar azan, pegang handphone ya. Seharusnya udah taruh lah. Antum hayati bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum akan tahu, ya Allah semuanya kecil. Allah itu maha besar. Antum punya masalah sama siapa? Sama bos, sama atasan, sama presiden. Sama raja. Wallahi semua itu hambanya Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa kita harus bingung? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus bagaimana kita bersyahadat? Aku bersaksi bahwa nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah ya. Ketika kita dengar lalu kita menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah, dan aku ikut bersaksi. Jangan cuma muadzinnya yang bersaksi. Ketika mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu antum mengulangi wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu antum mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridha ya Allah engkau sebagai Tuhanku. Apapun ya Allah yang kau akan perlakukan kepadaku, aku ridha ya Allah. Karena hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Antum punya masalah. Dan ana juga punya masalah. Cuma, iya aduh. Pikirnya Ustaz nggak punya beban gitu loh. Jadi bebannya ditambah ya Allah ya. Tapi ternyata beban itu ketika Ustaz mendengar jadi ringan buat Ustaz. Kenapa? Ternyata masalah ana lebih ringan daripada masalah orang ini. Jadi itu menjadi obat buat kita. Sahih. Semua punya masalah. Tapi ketika antum punya keridhaan dengan ketentuan Allah, ana ridho sudah. Tapi ya kita suruh doa minta afiah ya, minta keselamatan dari bala dan musibah. Iya, tapi ketika itu datang dan antum ridho, selesai urusannya. Maka di situ ketika azan dikumandangkan, berhentilah. Berhenti berkegiatan. Taruh handphonenya. Kalau sedang berbicara lawan bicaranya, bisa dengarkan azan. Sebentarlah. Antum hayati panggilan itu. Di beberapa cerita Imam Ahmad bin Hanbal ketika di penjara ya. Ketika panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, beliau berdiri dari tempatnya. Kemudian berjalan ke teralis besi itu. Mengatakan, ya Allah aku cuma bisa sampai sini ya Allah. Menjawab panggilanmu ya Allah. Jadi itu panggilan jamaah. Hayya 'alas shalah, ayo gitu loh. Tapi ketika panggilan ini sekali diabaikan, antum nggak akan sampai al-falah. Itu gimana antum mau dapat al-falah? Yang ada harta antum jadi azab buat antum. Anak-anak jadi azab buat orang tuanya. Orang tua itu ingin anak-anak jadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Dia ingin harta yang dikumpulkan itu jadi
Ya sarana untuk kebahagiaan dan kegembiraan dia di dunia dan di akhirat. Ternyata enggak. Maka Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum." Kau jangan takjub ya sama harta mereka. Jangan heran sama anak-anak mereka. Kadang-kadang kita, ya Allah anaknya bagus-bagus semua gitu ya. Masya Allah sukses semua, hartanya banyak. Padahal sholat yang enggak. Apa anak harus enggak sholat supaya kaya ya? Mungkin orang berpikir, anak dulu hijrah Ustaz. Masya Allah belum hijrah banyak fulusnya Ustaz. Setelah hijrah kok jadi susah Ustaz ya? Enggak. Antum tetap dapat falah. Ketika antum bisa sholat, antum sedang menuju ke al-falah tadi itu. Antum sedang memperbaiki hidup antum. Ya. Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Allah itu ingin mengazab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Itu azab, jemaah. Kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ketika sholat ini diremehkan. Atau sholatnya asal-asal, ya udah. Nggak akan sampai ke al-falah. Yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa? Sholatnya. Sholatnya benar, yang lainnya insya Allah benar. Yang mengerjakan sholat. Ma yuktab lahu minha illa ushruha. Ternyata yang dicatat pahala buat dia cuma 1/10-nya. Thumunuha 1/8 cuma dapat. Kan orang beda-beda. Sama satu soft tapi kualitas sholatnya beda. Subu'uha 1/7. Sudusuha 1/6. Khumusuha 1/5. Rubu'uha ada yang dapat 1/4. Thuluthuha ada yang dapat 1/3. Nisfuha ada yang dapat 1/2. Jadi paling full disebutkan hadis ini berapa? 1/2. Ini menunjukkan beratnya khusyuk dalam sholat itu. Antum udah berusaha ya, berusaha banget khusyuk. Biasanya orang itu khusyuk kapan? Kapan antum khusyuk? Mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Tapi kadang-kadang dari keenakan antum sujud berdoa ya, minta diselesaikan masalahnya, sampai antum lupa, ini rokaat keberapa ya Allah? Ini sujud yang keberapa ini? Antum khusyuk dalam doanya, tapi nggak khusyuk dalam sholatnya gitu loh. Sampai antum bingung, ya Allah ya. Sujud sahwi lagi. Menunjukkan memang kualitas sholat kita itu, wah, sholat itu curhat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau antum lihat jamaah yang kirim pertanyaan, kalau urusannya curhat, berapa lembar? 1 lembar full jamaah. Sampai ustadznya capek. Dan dia tulis, Ustadz mohon dibaca semuanya, jangan di skip. Nah, karena kalau orang curhat tuh ada banyak masalah anak Ustadz. Kalau pertanyaan apa hukumnya ini, ya selesai hukumnya boleh. Nggak boleh, tapi anak punya masalah, Ustadz harus dengarkan ceritanya. Dan Ustadz nggak mau dengerin. Kalau sudah terlalu panjang, aduh curhat ini taruh sini sudah. Tapi Allah mau dengerin kita. Bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi itu mau dengerin kita. Nggak ada ceritanya Allah, nggak ada waktu buat kita, nggak ada. Allah selalu punya waktu buat kita. Namun ada sebagian orang yang nggak lama-lama sholatnya gitu loh. Apalagi kita mau masuk bulan Ramadan ya. Rencana Nur Salma ada tarawih nggak? Ada. Rencana berapa juz 1 rakaat? Imamnya aduh. Imamnya aja sudah aduh. Gimana jamaahnya? Imamnya udah aduh. Jadi kalau imamnya pesimis, zamannya lebih pesimis antum. Imamnya insya Allah 1 juz gitu kan. Itu kan. Orang udah pada pulang. Anak pernah sampaikan di sini mungkin. Di Sukamiskin, tahu Sukamiskin itu?
penjara itu ya. Penjara orang-orang hebat. Hebat apanya? Wallahu a'lam. Ana sempat masuk sana. Untuk berdakwah ya, masuk ke sana. Semoga kita dijauhkan dari namanya penjara ya. Itu cerita mereka. Ustaz, Ramadan alhamdulillah Ustaz, 10 hari terakhir kita itu tarawih Ustaz, 11 rakaat, kita panggil imam Ustaz. Bisa semalam tuh 3 sampai 4 juz Ustaz. Itu 11 rakaat ya. Apakah antum nunggu di penjara? Baru mau 3-4 juz. Nah, dan Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana? Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tersebut. Beliau di luar bulan Ramadan, pernah sholat malam. 1 rakaat itu baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Gitu hadisnya. 5 juz 1 rakaat. Jemaah. Kita 11 rakaat sampai 1 juz. Enggak juga. Kesian jamaahnya Ustaz. Kesian sama imamnya. Kesian sama DKM-nya. Karena aduh masjidnya kurang makmur Ustaz kata dia. Kalau mau makmur yang cepet-cepetan lah. Jadi kalau antum. Ini sholat tarawih itu kan pilihan bukan kewajiban. Yang 23 lebih cepat dari yang. Maksudnya kan gitu. Jadi nggak apa-apa loh jamaah. Artinya bebas sebenarnya. Ada yang di sini setengah jam. Ada tempat lain 1 jam sholatnya. Ada yang 2 jam. Tapi harus ada jamaah. Antum jadi fasilitator. Kita Ustaz insya Allah sholatnya sehari, semalam ya 8 juz. 8 juz. 1 rakaat 1 juz. Dan kalau antum nggak mampu berdiri, bukan nggak mampu, nggak mau berdiri, duduk. Boleh jamaah. Di Jakarta ada nggak yang 1 rakaat 1 juz? Hah? Banyak. 1 rakaat 1 juz. Loh ini pertanyaan 1 rakaat 1 juz. Belum nemu Nur Salman insya Allah. Aduh. Takut kehilangan jamaah ini. Bener loh jamaah. Ini waktu yang sangat mulia. Ramadan ini mulia banget deh. Kita nggak tahu dia datang lagi atau tidak. Maka manfaatkan malamnya untuk sholat. Ketika capek tadi, antum berdiri, antum duduk. Duduk aja, bismillah. Kemudian nanti ketika waktunya mau ruku, antum berdiri. Sebagian orang mungkin kerja, tadi dikatakan orang kantor kerja. Nggak harus dia sholat tarawih itu ba'dal isya. Nggak harus berjamaah, sendirian pun jadi. Boleh jadi di rumah, antum lebih khusyuk, ya udah di rumah. Karena anak-anak kalau sholat di masjid kayaknya terlalu cepat Ustaz. Anak kayaknya mau sholat mulai jam 10 lah. Sampai jam 3. Lalu antum ketawa ya. Insya Allah tahun ini Nur Salma. Kita bikin. Kalau sholat fardu. Imamnya harus memperhatikan jamaah. Sholat fardu. Sholat sunnah dia nggak suka ya pergi aja gitu loh. Ya nggak enak Ustaz sama jamaah Ustaz. Nanti sunduknya berkurang Ustaz. Ustaz sunduk lagi nanti. Dari jamaah semakin banyak sunduknya Ustaz. Enggak lah. Jamaah rahimakumullah. Maka tadi. Ada orang yang sholatnya asal-asalan. Yang penting sholat. Padahal ternyata ada orang sholat masuk neraka. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka nih orang sholat. Apalagi yang nggak sholat ya. Orang sholatnya dalam kondisi dia hukumi celaka dia. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Lalai dia. Yang penting sholat buat dia. Anak sholat alhamdulillah nggak pernah bolong. Walaupun sholatnya cepet-cepetan. Rukuknya nggak benar. Wallah kondisi rukuk kalau antum bayangin ya. Sholat itu bukan hanya kata-kata. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salat itu bukan hanya gerakan. Dari berdiri antum ruku, dari ruku berdiri lagi, dari berdiri kemudian sujud, sujud kemudian duduk. Enggak. Salat itu adalah bentuk
penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan Nabi SAW mengatakan, as-salatu khairu mawdu'. Salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Maka Allah syariatkan sehari 5 kali. Haji seumur hidup sekali. Puasa setahun sekali. Zakat setahun sekali ketika datang nisabnya. Salat nggak bisa. Nggak bisa. Antum harus salat minimal 5 kali. Itu yang terjadi. Maka tatkala orang ini dia ibadah, tapi ternyata dia asal-asalan, masuk fawailul lil musallin. Berkaitan dengan waktunya yang penting, ya mundur-mundur sedikit nggak apa-apa lah. Sholat duhur, ya jam 3:15 kan, belum azan asar kan? Udah azan asar? Belum kan? Nggak apa-apa. Masih masuk waktu, Zat. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan. Selama di waktunya. Jadi, itu terjadi sama manusia. Kalau ada orang-orang yang lapar, jemaah. Kemudian dia dikasih sesuap nasi. Cukup nggak buat dia? Nggak cukup. Anak lapar banget, Ustaz. Anak kayaknya butuh 2 piring. Nasi padang, Ustaz. Butuh apa lagi? Rendang, ayam pop, kepala kakap. Antum bisa lihat ketika antum masuk ke rumah makan Padang yang disediain semuanya itu jamaah. Kadangkala antum butuh itu jamaah. Tapi ketika sholat, antum cuma sesuap aja, cukup. Nggak cukup. Maka orang tadi yang punya masalah banyak, mau tidak mau dia perlu banyak lagi sholatnya. Terus apakah antum harus punya masalah untuk khusyuk? Harus punya masalah, harus baru di shaf pertama di masjid. Ada sebagian kita yang sholat Jumat nggak pernah di shaf pertama. Wallahu a'lam. Anak lihat shaf pertama itu kayaknya orang-orang spesial. Itu lagi kalau anak khutbah ya, ketemu ini lagi, mana yang lainnya. Yang shaf terakhir tetap di shaf terakhir. Nggak pernah ada kemajuan. Yang ada kemunduran deh nanti seperti itu. Sholat ini tadi seperti makan. Makan antum hanya butuh 3 kali. Bahkan ada orang yang 2 kali cukup makan. Tapi sholat antum butuh banyak. Makanya Allah syariatkan 5 kali. Hanya sekarang bagaimana menjaga kualitas sholat antum. Jamaah rahimakumullah, orang munafik sholat enggak? Sholat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Masya Allah. Itu kiriman dari siapa tuh? Mak-mak. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Bagaimana cara mereka menipu Allah? Ya tadi kumpul sama orang-orang Islam ya. Pakai peci juga, duduk di softnya orang-orang soleh. Padahal Allah yang sedang menipu dia. Dia pikir Allah nggak tahu. Kalau pihak masjid nggak tahu, Anda ditanya Ustaz tahu nggak mana yang munafik di masjid ini Ustaz? Coba antum lihat kanan kiri antum. Tahu dari mana antum? Ini kayaknya munafik Ustaz. Kenapa? Dari tadi nyatet aja. Kayaknya pura-pura dia nyatetnya. Gak bisa gitu jemaah. Nah kita benar-benar nggak tahu. Tapi Allah kasih tanda ternyata. Apa tandanya? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit mendirikan sholat, males-malesan. Jadi ketika dia hendak sholat, berat. Ya Allah. Kalau antum sholat dalam kondisi berat, boleh jadi ada masalah sama antum. Kenapa? Tadi kita udah sampaikan. Ini curhat. Ketika antum antrian ke dokter, antum inginnya nomor berapa? Nomor 1. Anak kepingin yang pertama konseling sama dokter. Anak punya masalah. Ketika antum melihat antri panjang, Allahu Akbar. Orang-orang ini jam berapa mereka datang gitu loh. Orang-orang munafik berat, malas.
Antum kalau sudah ada, ya Allah, ini panggilan dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi kok berat aneh. Padahal ana mau ngomong sama Allah. Ana mau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ana akan katakan ihdinas siratal mustaqim. Ana mau minta sama Allah. Tadi ana akan ruku. Bagian posisi ruku antum melihat ana sedang beribadah sama Allah. Allah sedang melihat ana saat ini, jemaah. Emang enggak mau? Antum ketemu bos aja, dipanggil bos. Dipanggil bos. Astagfirullah. Ketika antum mengatakan astagfirullah dipanggil bos, berarti antum punya salah. Antum tuh dipanggil karena dosa. Iya, ana berbuat salah. Tapi ketika dikatakan, dipanggil bos, ada bonus buat engkau. Tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Antum mau dikasih itu, antum mau dikasih bonus. Terus antum mengatakan, kayaknya nggak bener bonusnya nih. Munafik. Artinya dia nggak yakin gitu. Ketika yakin dia akan bergerak langsung. Qamu kusala yura'unan nas. Nih orang ria aja sholatnya, sholat dia. Tapi ria. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan kata Allah, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jemaah rahimakumullah. Pernah ada orang yang sholat di Masjid Nabawi. Dia mungkin sholat tahiyatul masjid. Nabi ngelihat dia sholat. Diperhatikan sama Nabi SAW. Setelah selesai sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, Salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat, engkau belum sholat. Padahal dia berdiri ngadep kiblat dalam posisi semua syarat sholat sudah dia penuhi. Dia katakan Allahu Akbar, mulai rukunnya dia lakukan gerakan-gerakan sampai salam. Tapi kata Nabi SAW, Salli fa innaka lam tusalli. Sholatlah engkau, sebenarnya engkau belum sholat. Jangan sampai sebagian kita 10 tahun sholat, ternyata belum sholat. Dihukuminya belum sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat sama 60 tahun. Jemaah. Mungkin dia sholat sejak umur 10 tahun. Berarti umurnya dia sekarang berapa? 70 tahun. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Walam tuqballahu sholah. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Nggak ada yang diterima. Apa gunanya dia sholat? Nggak benar berarti sholatnya. Sholat yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika antum sholat tapi dosa terus antum garap. Antum tolong lihat sholat ana gimana gitu loh. Ketika sholat antum bener, nih maksiat berkurang. Kadang-kala kita ngelihat ada kawan kita jamaah. Rajin sholatnya ya. Rajin sholat zikir. Lalu kita godain dia. Antum habis berbuat dosa apa antum? Kok pertaubatan kayaknya gini. Marah dia. Iya, arti sebenarnya ketika sholatnya benar, dosa itu jauh, yakin. Kenapa? Allah sudah sebutkan, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini orang 60 tahun sholat, tapi terus dosa dia kerjakan, jangan disuruh berhenti sholat. Karena ada sebagian orang melihat kawannya sholat, tapi terus berbuat maksiat. Apa katanya? Udahlah antum berhenti sholat, maksiat terus jalan. Jangan disuruh berhenti sholatnya. Dosa antum. Boleh jadi utusan iblis nih orang. Nyuruh kawannya sholat, berhenti sholat. Lu jangan. Perbaiki sholatnya antum. Perbaiki sholatnya. Ini orang sama Nabi SAW diperbaiki sholatnya. Tuh yang 60 tahun sholat nggak diterima, dikasih penjelasan sama Nabi SAW. Kenapa nggak diterima sholatnya? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia tadi sholatnya asal-asalan.
Rukuknya sempurna, sujudnya enggak. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak. Padahal kita tahu yang namanya tumakninah itu rukun sholat gitu loh. Ini orang pokoknya solian. Baik, sampai 3 kali nih orang sholat dia lagi. Gimana orang ini sholat dilihat sama Rasul SAW. Pasti sholatnya berusaha untuk khusyuk. Salah saya salam. Dia datang lagi kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau balik sholat. Engkau belum sholat. Maka yang ketiga orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak bisa lagi sholat lebih baik daripada yang kau lihat tadi. Itu sudah sholatku yang paling baik. Akhirnya dia diajarin sama Nabi SAW. Di antara yang beliau sampaikan ya, ini panjang. Idza kumta ila shalah fastaqbilil qiblah ya. Kemudian disuruh baca ma tayassara minal Qur'an ya, dan kita tahu yang jadi rukun salat adalah baca Al-Fatihah. Boleh enggak ana Ustaz salatnya karena keburu-buru ana baca Al-Fatihah aja Ustaz, enggak baca surat? Boleh enggak? Boleh, sah salatnya gitu loh. Tapi bacanya yang benar. Baca Al-Fatihahnya ya. Karena dari 30 juz Al-Quran itu, yang paling utama adalah Al-Fatihah. Seakan-akan semua yang dalam Al-Quran itu terangkum dalam Al-Fatihah ini. Maka antum baca lagi tafsirnya ya, supaya antum lebih menghayati. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian rukuklah engkau. Apabila engkau rukuk, jangan langsung bangkit. Sampai engkau tumaknina rokian. Rasakan semua anggota badan itu di tempatnya. Dan antum merasakan ana sedang rukuk buat Allah Azza wa Jal. Kemudian nanti ketika sujud juga antum merasakan ana sedang meletakkan kening ana di muka bumi ini untuk berbicara dengan Allah yang ada di atas arasnya. Antum katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan rasakan. Ketika sholat antum benar, antum selesai sholat akan mendapatkan kebaikan. Antum merasakan kok enak ya. Kok tenang anak sekarang ini. Rasulullah SAW kalau punya masalah larinya kemana? Sholat. Di Jakarta ini ada enggak tempat pembuangan limbah? Artinya orang kalau punya masalah itu larinya kemana di Jakarta ini? Hah? Ke masjid? Hah? Kemana? Bantar Gebang. Bantar Gebang. Enggak, orang kalau punya masalah itu biasanya kalau di Jakarta ini dibuang kemana? Diskotik, dunia malam. Nah, di mana lagi? Masjidnya tutup. Masjid tutup kata dia. Padahal memang waktu curhat yang paling indah itu malam. Sholat yang paling indah itu ya di malam itu. Bagaimana tatkala Allah menyebutkan penghuni surga itu? Ya Allah jamaah, kapan kita bisa seperti mereka? Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Begadang ya. Ternyata penghuni surga itu ketika hidup di dunia, mereka keluar dari zona nyaman itu, mereka begadang malam jamaah. Tapi bukan di diskotik mereka begadang. Bukan di jalanan. Kadang-kala Anda melihat, tak tahu di sini. Alun-alunnya biasanya, itu malam hari penuh sama orang-orang nongkrong di sana. Mereka semua punya masalah. Mereka larikan ke sana, ngobrol, ngopi, ini, itu. Dia pikir selesai. Pulang dari sana paginya, alhamdulillah selesai masalahnya. Enggak selesai. Tapi ketika antum larikan ke sholat, selesai. Karena Allah janji, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Udah sukses tuh orang. Siapa mereka? Yang kalau sholat khusyuk dia. Maka perlu yang namanya tumaknina dalam sholat. Rasakan tumaknina, rasakan setiap perpindahan gerakan sholat itu jemaah. Usahakan emak-emak di belakang kalau sholat ya tepat waktu. Emak-emak ini paling jauh dari riya sholatnya jemaah. Paling jauh dari riya. Kenapa?
Di rumah. Suaminya datang, udah sholat. Udahlah. Sebelum adzan udah sholat tadi. Dari semangatnya dia sholat. Padahal sholat setelah adzan gitu deh. Tapi ada mama yang selalu menunda waktu sholat. Ya tipikal ibu-ibu itu macam-macam. Ada ibu-ibu itu yang nunggu semua beres baru sholat. Seperti itu. Sampai akhirnya sholat duhur mau asar. Janganlah. Ketika masuk adzan, tinggalkan semuanya. Dan bapak-bapak juga ya. Ketika sudah masuk waktu sholat, panggilan hayya ala sholat, yang bisa ditinggalkan, tinggalkan semuanya. Usahakan sholatnya di awal waktu. Walaupun memang kita tahu sholat itu waktunya luas gitu ya. Duhur ya sampai asar. Kalau subuh sampai matahari terbit waktu subuh itu. Ketika seorang mulai menunda-nunda waktu sholat, maka boleh jadi nanti ada kesibukan yang sholatnya di luar waktu. Tapi kalau antum lihat anak punya waktu, tadi khususnya lagi emak-emak ini, udahlah yang namanya beres-beres ini itu semuanya bisa ditunda. Tapi sholat ini seharusnya lebih diutamakan. Apalagi kalau sudah tahu hari itu hari dia datang bulan. Ketika dia tahu zuhur nih, oh kayaknya anak hari ini udah kayaknya mau datang bulan nih. Oh, udah adzan, sholat. Berjanji dari riba, dari namimah, dari perbuatan-perbuatan yang haram, dari kezaliman. Kalau ada orang sholat tapi ngomongnya kasar, ada bahaya dengan sholat dia. Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita. Taqumul lail wa tasumun nahar. Ini perempuan hablum minallahnya baik dalam pandangan manusia. Dia sholat malam. Dia puasa sunnah. Kadang-kadang dia sodakoh juga mungkin berbagi dengan hartanya. Masalah dia satu. Walakinnaha salitah. Au filisaniha saltah tu'zi jiranaha. Dia suka menyakitin tetangganya dengan lisannya. Loh ini gimana dia sholat malam loh. Dia puasa sunnah. Tapi ternyata sholat dan puasanya tidak merubah sikap dan karakter dia. Tidak menjadikan dia menjaga lisannya. Kata Nabi SAW, hiya finnar la khaira fiha. Neraka tempatnya. Nggak ada baiknya tuh orang. Loh, terus gimana dengan sholatnya? Berarti sholatnya belum baik sebenarnya. Dia memang mengerjakan itu sholat dengan raganya, tapi boleh jadi tidak dihayati dengan hatinya. Ahibati fillah, memakmurkan masjid bagi kaum laki-laki menjadi target utama. Dan antum bisa rasakan nikmatnya melangkahkan kaki, apalagi di bulan Sya'ban. Anak ngomong sama istri anak. Karena kita di rumah ada anak yang mau kalau ke masjid itu ya harus bareng sama anak. Anak sampaikan ke istri anak, syuf ini bulan Sya'ban, usahakan kita habis adzan sudah di masjid. Tidak nunggu qomat. Yang nunggu qomat itu siapa biasanya? Yang rumahnya dekat sama masjid. Karena dia tahu bentar lagi lah. Artinya di qomat dia ke masjid masih bisa, masih dapat tuh. Tapi yang jauh-jauh biasanya udah datang duluan. Anak sampaikan kepada istri anak. Anak minta itu. Bagaimana azan anak-anak udah siap. Karena kalau nyuruh anak-anak ke masjid ini butuh waktu cukup panjang. Dia lari sana, lari sini, suruh ambil bajunya. Dia tidur-tiduran di kasur ya. Namanya anak-anak lah seperti itu. Kalau bapak-bapak kayak gitu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ahibati fillah. Tadi anak sampaikan, anak pesan sama istri, kita butuh saling tolong menolong sama keluarga. Antum mengingatkan istri antum juga minta tolong sama istri antum. Ingatkan anak lah. Ketika adzan dikumandangkan, itu tadi udah disiapin anaknya, bapaknya sudah ambil wudu. Usahakan antum juga kalau mau qobliyah, ya qobliyah di rumahnya ya. Baru kemudian berangkat ke masjid. Kemudian di masjid anak jangan dibiarin di tempat yang jauh, dekatkan sama antum. Karena sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya yang kita ajarkan kepada anak kita
Apalagi sekarang bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan, sehingga masuk Ramadan kita sudah semangat. Apa yang menyebabkan kita bisa khusyuk? Salat kita jadi baik. Antum sudah sebutkan semua. Masalah. Ketika ada masalah, kita jadi lebih dekat sama Allah SWT. Kita itu punya masalah semua. Masalah itu namanya kematian. Antum takut sama penyakit, antum ke dokter. Antum hidup sehat, karena antum takut dengan sesuatu. Antum minum obat, antum olahraga. Semua ternyata masalahnya dari rasa takut dengan penyakit tadi. Ketika kita takut dengan kematian, maka insya Allah kita akan lebih khusyuk. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh disebut oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Sahihah, beliau mengatakan udhkuril maut, ingatlah dengan kematian. Kapan? Fi sholatika, dalam solatmu. Jadi tatkala kita solat Allahu Akbar, boleh jadi ana mati, ana sedang banyak dosanya ya Allah. Fa innar rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu. Orang kalau ingat dengan kematian di salatnya, itu menjadi kesempatan buat dia untuk memperbaiki salatnya. Bedalah dengan orang yang salat sedang mikirkan pekerjaan. Semua hal-hal yang menyebabkan antum tidak khusyuk dalam agama kita itu dihindari. Seperti ketika antum mau makan malam atau sudah mau makan, tahu azan. Antum mulai dengan mana? Makan. Antum selesaikan makannya. Anak kehilangan jamaah loh. Iya. Kenapa? Menjaga kualitas sholat itu lebih utama daripada mendapatkan fadilah berjamaahnya tapi enggak khusyuk. Jadi menjaga kualitas ibadah itu sendiri lebih baik daripada menjaga tempat dan waktunya. Oke, sholat di masjid pahalanya 27 Ustaz. Kalau anak makan dulu, anak akan kehilangan 27. Anak akan kehilangan jamaah. Nah, tapi kualitas ibadah itu lebih harus dijaga daripada kualitas tempat dan waktunya. Akhirnya antum berangkat ke masjid udah nggak dapat jamaah. Nah, ya sudah nggak apa-apa. Tapi antum sholatnya khusyuk. Karena boleh jadi antum sholat dengan menyesal. Kenapa istri anak tadi ya nyuguhin makanan sebelum azan ya. Akhirnya nggak khusyuk juga sholatnya antum. Karena mikirin istri, ya sudah selesai. Antum sudah dapatnya ini dan antum ingat dengan hadis Nabi SAW. Bahwasanya, la sholata bihadratit ta'am. Nggak ada sholat kalau ada makanan. Sudah makan itu. Selesaikan makan itu. La yusalliyanna ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Jangan sholat dalam kondisi nahan. Bukan nahan lapar. Nahan kepingin ke belakang. Kepingin ke toilet. Ya. Sudah jangan. Ya Allah Ustaz, anak ini kalau ke belakang nggak dapat soft pertama nah Ustaz. Ini fadilah tempat kan. Antum, anak kehilangan fadilah soft pertama Ustaz. Nggak apa-apa. Tapi antum khusyuk. Jangan antum kehilangan soft pertama nggak khusyuk juga gitu loh. Udah ke toilet ini itu tetap nggak khusyuk. Padahal sudah dikasih sama Islam itu bagaimana antum mencapai khusyuk dalam sholat itu. Sehingga ketika sholat antum baik semuanya jadi baik ya. Kemudian apa lagi? Nabi SAW pernah sholat pakai baju. Dikasih hadiah baju. Kemudian selesai sholat Nabi buka baju itu. Berikan kepada sahabat yang ngasih, tukar. Jadi tukar hadiah itu boleh jemaah. Kenapa? Karena gambarnya membuat aku lalai tadi kata Nabi SAW. Maka ketika antum sholat, kalau memang yang di depan antum bikin antum lalai ya diganti. Soalnya kadang-kala orang sholat itu, karpet itu bisa ada gambarnya jemaah. Ini kayak gambarnya kepalanya orang. Ya. Jadi dia itu berimajinasi
buat gambar sendiri sebenarnya gitu loh. Ya udah pakai yang polos saja. Pakai yang polos. Jadi semua hal sekali lagi yang menyebabkan antum lalai dari sholatnya atau tidak khusyuk dalam sholatnya dihindari. Termasuk handphone. Jangan antum masuk sholat jawab WA. Sambil jalan ya. Bentar. Iya, ana lagi mau sholat. Antum mikir, fulan jawab apa ya? Karena antum menunggu sesuatu. Pokoknya hindari semua. Dan di bulan Ramadan ini, ana mengajak semuanya untuk mempersedikit penggunaan handphone. Kalau bisa, kuotanya dihilangkan. Hanya buat telepon. Jadi yang penting, telepon. Kita hidupkan kembali SMS. Kan adalah paket yang apa? Paket SMS sama telepon itu kan. Ya udah paket itu aja. Kuota sudah enggak. Antum lihat ya, kuota sekarang tuh sangat menggoda sekali ya, Ma. Kuota 10 giga nonton. 10 giga. Orang kan, wah anak udah bayar, nggak ditonton rugi gitu seperti itu. Hanya orang naudzubillah. Jadi semua godaan itu perlu dihilangkan. Antum masuk ke bulan Ramadan, yang pertama perbaiki sholatnya. Di bulan Ramadan ini sebagai momentum kita memperbaiki kualitas sholat kita. Tadi anak sudah minta kepada pihak masjid, ya kalau bisa sholatnya ya ditambah bacaan Qur'annya. Tapi orang bebas. Ana ngasih masukan kepada DKM masjid tempat ana, mereka mengatakan enggak Ustaz, kesian jamaahnya Ustaz. Ya sudah, kalau kesian sama jamaahnya, kita bisa sholat di tempat lain, kita bisa sholat sendiri. Ketika antum melihat masjid, enggak Ustaz, masjid kayaknya memang memperhatikan jamaahnya banyak yang tua-tua, fadhol. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan usahakan antum setiap gerakan sholat itu, kalau bacaan sholat itu beragam dari Nabi SAW, antum hafal semuanya. Sehingga antum ganti-ganti jemaah. Baca subhana rabbiyal a'la, nanti ganti subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli, kemudian sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Jadi pergantian dari satu bacaan ke bacaan lain yang sama-sama sunnah itu membuat antum harus mengingat. Tapi kalau bacaan itu saja kadangkala enggak, ya khusyuknya akan berkurang. Barakallahu fiik. Mana pertanyaannya? Antum yang mau baca. Antum pilihkan aja di Bismillah. Alhamdulillah. Ustadz, saya punya calon suami yang masalahnya pernah melawan orang tua. Sampai orang tuanya mengucap seakan menyumpahi dia nggak jadi orang. Sekarang dia udah hijrah ke manhaj salaf dan sudah meminta maaf ke orang tuanya. Apakah omongan atau sumpahan orang tua itu tetap Allah kasih hukuman ke dia? Atau Allah akan cabut sumpahan orang tuanya itu? Saya takut omongan yang pertama jadi hukuman yang tetap berjalan. Jamaah rahimakumullah, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu At-Tawwab Ar-Rahim. Ya. Maha menerima tobat dan maha mengasihi. Ketika orang ini sudah bertobat dan sudah meminta maaf kepada orang tua. Karena di sini ada dosa kepada orang lain. Kalau dosa antara kita sama Allah cukup kita. Apa syaratnya tobat? Anda mau kasih hadiah. Pertama menyesali. Bertekad untuk tidak mengulangi. Satu lagi. Meninggalkan dosa itu. Kalau ada urusan sama manusia baru kita harus minta maaf sama manusia. Masya Allah, ini buat perempuan semua jemaah. Fadhal. Perempuan juga. Antum kok bukunya buat harim semua? Fadhal. Barakallahu fikum. Hah? Taib. Tadi ketika seorang sudah menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi ya. Itu sudah antara dia sama Allah. Tapi kalau ada urusan sama manusia, mau nggak mau harus minta maaf sama orang tersebut. Datang ke orang tuanya. Kemudian perbanyak berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Karena orang tua sakit hati lah jawab. Ketika anaknya kurang ajar sama orang tuanya. Sampai sholatnya.
sholat. Cuma ada orang tuanya. Sampai sholatnya cuma ada orang tuanya. Kadang susah terus. Pokoknya susah lah jemaah anak ini. Tulisannya anak nggak paham ya. Iya. Pertanyaan itu bagaimana tanggung jawab orang tuanya nanti. Sholat ini tadi kebutuhan kita yang nggak bisa ditinggalkan. Sampai orang sakit pun tetap wajib sholat. Dalam peperangan pun wajib sholat. Karena itu sebuah kebutuhan yang kalau antum tidak melakukan itu, antum akan rusak hidupnya. Maka sehari 5 kali. Berkaitan dengan pendidikan anak, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Bukan wasbir ya. Bahasa Arabnya wasbir, ada wastobir. Itu artinya sabar ekstra. Sabar. Nyuruh keluarga sholat itu sabar yang ekstra. Artinya kita perlu berjuang. Menyuruh keluarga itu. Ya perlu sabar orang tuanya. Oleh karena itu dalam rangka menuju ke sholat yang terjaga, kita memerintahkan anak kita sholat mulai umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun diajak sholat, ya diteladani sholat. 7 sudah disuruh, emaknya sudah nyuruh. Dan Masya Allah, Anda melihat ada seorang emak-emak jemaah. Yang setiap subuh, suaminya ustadz. Tapi karena suaminya ustadz kadang kala keluar kota ya, ada banyak kesibukan. Ini perempuan selalu barengin anaknya ke masjid. Subuh coba. Kadang-kala emaknya naik motor, anaknya naik sepeda. Anak lihat, ya Allah ya. Karena benar-benar dia ingin menjaga sholat anaknya. Maka perlu capek, perlu lelah. Kita maunya kadang-kala bangunin, anak kepingin anak bangunin ketok pintu, cek-cek bangun Ustaz. Ya Alhamdulillah. Ada yang harus ditarik, ada yang harus disiram. Ada yang sudah bangun, kita tunggu gak keluar-keluar dari kamar mandi. Subhanallah, tidur di kamar mandi, iya. Tidur, ini anak-anak tuh. Orang tuanya perlu sabar gitu loh. Ada lagi orang tua yang ngeluh sama anak. Ustaz, anak-anak pulang dari pesantren Ustaz. Ternyata anak tetap harus bangunkan dia sholat subuh Ustaz. Harapan anak, dia udah gak lagi dibangunkan. Dia lupa di pesantren juga dibangunin dia. Artinya ada yang membangunkan dia di pesantren itu. Maka orang tua harus ekstra sabar. Diajak. Jadi bukan hanya diajak. Bukan hanya ditegur, tapi perlu duduk sama dia menceritakan sholat ini apa sih? Engkau ngapain sih? Kenapa engkau berat sholat? Karena engkau nggak memaknai sholat itu. Ketika engkau tahu dengan makna sholat itu lebih indah daripada main futsal. Sholat itu lebih baik daripada main game. Sholat itu lebih nyaman daripada bertamasya. Sholat ini adalah bagaimana engkau berhubungan dengan pencipta langit dan bumi ini tanpa ada batasan. Engkau ngomong apa saja bisa minta sama Allah SWT. Cuma tadi perlu bersabar. Dan kita semua harus bersabar. Ya, anak ngajak anak-anak sholat subuh jemaah. Kadang-kadang masih tasyahud akhir jemaah. Tuh anak sudah mundur. Dia pikir sudah selesai. Loh, kok belum selesai? Dia maju lagi jemaah. Ini namanya anak-anak gitu aja. Perlu sabar orang tua. Dan kalau bicara apakah nanti akan dimintain pertanggungjawaban? Tetap. Pertanggungjawaban itu ada. Apakah engkau sudah melaksanakan dengan baik atau tidak? Disitulah akan ada hisab nanti pada hari kiamat. Kalau hisab tetap akan ada hisab. Kalau ternyata engkau sudah maksimal, aku sudah maksimal ya Allah. Ya udah nggak akan ada hukuman. Karena sudah maksimal orang tuanya. Barakallahu fikum. Ustadz, orang tua anak kerja di bank. Tapi Ana sebagai anak perempuan yang lagi kuliah di perantauan jadi mikir. Apa aku pakai uang yang diberi mereka nggak akan jadi berkah. Ana sudah nasihatin mereka dari anak SMP. Masya Allah jemaah. Qadarullah sampai sekarang Allah belum takdirkan untuk berubah. Gimana kira-kira sebagai anak menyikapinya. Ketika engkau bisa hidup mandiri. Memiliki pemasukan sendiri. Maka ya jangan terima lagi dari orang tua. Tapi ketika belum mampu, nggak ada masalah insya Allah. Kalau nggak salah pernah Ana baca fatwa Syekh
Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya anak kalau memang belum mampu nggak ada masalah karena dia bukan pelaku riba dan dia menerimanya sebagai nafkah. Jadi insya Allah nggak ada masalah, tapi kalau dia sudah mampu hendaklah dia menghindari hal itu. Sambil terus didoakan orang tuanya. Naam. Hukum melepas jilbab untuk akhwat di depan wanita non-muslim. Qadarullah di kantor ada yang non-muslim, terkadang ikut di musola kantor. Ya ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Apakah non-muslim itu boleh melihat aurat perempuan yang boleh dilihat sesama perempuan? Pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh. Tapi Ana lihat pendapat yang mengatakan boleh, boleh. Yang kedua itu mengatakan boleh, asalkan satu. Perempuan itu amanah. Tapi kalau kau lihat perempuan ini nggak amanah, hati-hati. Mungkin kau nanti di foto, direkam, di video, maka dalam kau berhati-hati. Atau kalau dia nggak merekam dan menvideo, cerita dia. Sama teman yang kau tahu fulana, ya Allah, lehernya bagus banget. Ini kan diceritakan, karena ada loh, perempuan tuh ada yang lehernya bagus gitu. Kalau leher bagus tuh kayak lehernya apa? Hah? Angsa. Oh, kepanjangan lah kalau angsa. Saya mau bertanya Ustaz, ayah saya tidak pernah sholat, tidak pernah pergi ngaji, bahkan meyakini bahwa semua agama itu sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap saya ingatkan untuk sholat selalu diabaikan. Tolong beri saya solusi, nasihat yang bisa saya lakukan untuk ayah dan keluarga saya. Yang sangat jauh dari agama, jauh dari Allah. Terima kasih. Allah jamaah, orang tua kita itu surga kita ya. Surga yang paling indah itu ya orang tua. Jadi surga yang paling bagus, pintu surga yang abu-abu kata Nabi SAW, satu abwabil jannah al-walid ya. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, yang paling indah. Apa sikap kita kepada orang tua yang seperti ini? Ya berusaha untuk mendakwain orang tua. Duduk sama orang tua. Kalau orang tua bisa diajak diskusi-diskusi. Ayah, tahu kenapa kok diutus Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Kadang-kadang mereka nggak punya ilmu. Kalau semua agama sama, ada apa Nabi Muhammad SAW diutus gitu loh. Kenapa Nabi SAW berperang dengan orang-orang musyrikin? Kita itu menganggap semua agama sama, padahal agama-agama di luar nggak ada yang menganggap sama. Mereka nggak mengatakan sama, tidak. Agama mereka yang benar. Maka mereka melakukan dakwah. Bagaimana misionaris itu di zaman Belanda melakukan misi mereka ke daerah-daerah karena mereka beranggapan enggak semua agama sama. Kok sekarang kita mengatakan semua agama? Enggak. Dan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah cuma Islam, bas. Yang lainnya nggak diterima. Maka sekali-kali kalau baca Quran, ya yuk kita baca Quran yuk sama artinya baca. Paling nggak baca Qul huwallahu ahad, baca sama artinya. Ya. Kalau ayah belum mau sholat ya kita bacalah Al-Quran ayah. Insya Allah jadi berkah buat hidup ayah. Pelan-pelan seperti itu. Tapi sekali lagi kita nggak bisa merubah orang tua kita. Kita hanya bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Ya semoga Allah memberikan hidayah. Kakek saya sudah berusia sekitar 70 tahunan. Dan sudah mulai pelupa. Kadang sholat, kadang tidak. Tetapi selalu berjamaah di masjid jika sholat. Jika sedang tidak mau sholat, beliau bilang orang lain yang sholat saja. Orang lain yang sholat saja, orang lain yang sholat juga pada cepat mati, kata dia. Jadi dia takut mati ya makanya. Kadang keluarga sudah mengingatkan tapi tetap tidak mau sholat. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap berdosa Ustaz? Ya, wallahu a'lam ya. Kondisi itu. Ya nggak apa-apa dia sholat. Tapi sebenarnya sholatnya itu nggak jadi sah. Karena memang dia hukum Allah tidak dicatat gitu loh. Rufi al-qalam an salas. Diangkat pena. Itu dari 3 orang tadi. Orang gila sampai dia sadar. Orang tidur sampai bangun, anak-anak sampai dia balik seperti itu. Maka kalau memang akalnya sedang ada,
ya silahkan diingatkan. Tapi kalau akalnya nggak ada, kadang-kadang dia ngomong kayak gitu juga sadar nggak sadar tuh siapa. Barakallahu fikum. Saya akhwat ingin bertanya agak sedikit keluar tema. Saya sebelumnya ada operasi di rahim saya dan saat ini saya masih mengalami pendarahan. Sudah hampir 1 bulan. Bagaimana hukum sholat dan hukum puasa Ramadannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, taib. Ini yang namanya istihadah. Jadi darah yang keluar dari wanita itu ada 3 ya. Yang pertama darah haid yang rutin keluar dengan waktu yang biasanya sudah bisa diraba. Yang kedua darah nifas yang biasanya keluar setelah melahirkan. Yang ketiga istihadah. Istihadah ini darah segar sebenarnya. Yang hukumnya berbeda dengan darah haid dan darah nifas. Kalau nifas dan haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Tapi kalau istihadah dia tetap wajib sholat dan wajib puasa. Bagaimana mengetahuinya? Ketika darah itu bercampur udah nggak bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan ya jelas dia sudah ngeliat oh ini darah haid sekarang. Nanti setelah itu, oh kelihatan ini sudah selesai kayaknya haidnya. Kalau sudah nggak bisa membedakan, ya sudah dikira-kira. Biasanya engkau datang bulan berapa hari? Oh 7 hari Ustaz. Ya udah 7 hari itu jangan sholat. Kalau tahu Anda biasanya datang itu dari tanggal 7 sampai tanggal 14 umpamanya. Ya sudah di tanggal itu nggak usah sholat, nggak usah puasa. Di sisanya tetap sholat dan puasa. Untuk sholatnya, ada kekhususan ya buat yang istihadah ini dianjurkan mandi. Dianjurkan mandi. Kalau bisa mandi tiap sholat ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa mandinya itu 2 sholat 1 mandi. Jadi sholat zuhur dan asar itu nggak dijamak. Tapi sholat zuhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan. Jadi seakan-akan dijamak. Padahal enggak. Sholatnya tetap di waktunya masing-masing. Maghrib dan isyanya seperti itu. Kalau dia mampu untuk mandi tiap waktu sholat, alhamdulillah mandilah. Kemudian kalau nggak mampu ya wudhu saja di setiap waktu sholat. Tetap wajib sholat dan wajib puasa. Semoga Allah sembuhkan ya. Bagaimana cara mengganti sholat yang tidak dilakukan saat sedang sakit dan kondisi lemah. Tidak bisa tayamum. Tidak bisa melakukan gerakan sholat. Saat ini beliau telah berpulang, artinya meninggal dunia. Ya didoakan aja kalau yang meninggalkan sholat seperti itu ya. Jadi ada kondisi jamaah, orang itu nggak bisa tayamum dan nggak bisa gerakan. Tapi dia sadar, sholatlah dalam kondisi itu. Apalagi kalau di ruang ICU ya, mungkin nggak ada keluarga ini itu. Ya udah sholat dalam kondisi itu. Dia ngomong juga nggak bisa, tapi dia sadar. Sudah dia sholat. Mungkin gerakan matanya menunjukkan dia sedang ruku. Kemudian dia sedang sujud. Kata Nabi SAW ya bil ima dengan isyarat ya seperti itu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi seorang yang selalu bicara yang penting sholat 5 waktu. Tetapi orang tersebut wanita. Kesehariannya pakai baju seksi. Dan penghasilannya dari uang haram penyanyi. Nah, ahibati fillah, alhamdulillah dia masih sholat. Dia benar loh. Jadi orang itu masih sholat, kita ini seneng. Dulu ada orang Arab datang ke Indonesia. Ya di tahun 2000-an ya, jilbab itu masih belum banyak ya. Dia ke mall. Anak ingat mallnya itu Atrium. Senen sana ya. Senen sana. Dia ngomong, ya Allah, ini harim-harim bajunya seksi, tapi masih sholat, kata dia. Karena mereka kan datang ke musola bawa mukena gitu kan. Bawa mukena, masih sholat. Di tempat kita, pakai jilbab gak sholat, kata dia. Karena di daerah itu, kadang-kadang sudah membudaya jilbab itu. Sudah membudaya. Tapi ingat, jilbab itu bukan budaya Arab ya. Karena Khadijah gak pernah pakai jilbab. Memang pada waktu itu belum wajib jilbab. Jilbab baru wajib ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi apa yang terjadi sama orang ini alhamdulillah. Cuma yang perlu antum sampaikan kepada perempuan ini, tolong perbaiki sholatnya.
Antum kasih hadiah buku sholat, ya ini itu. Engkau sholat 5 waktu, alhamdulillah. Perbaiki sholat pula. Semoga ketika sholatnya baik, nanti yang ini jadi baik. Pernah ada seorang datang ke majelis ilmu. Pas awal-awal rame jilbab. Jilbab itu rame kepada tahun 89-90 ya. Antum ingat ada 300 anak SMA yang dikeluarkan ya karena mereka maksa pakai jilbab. Lagi kajian ini, itu di perempuan dengan pakaian seksinya bawa mukena tanya Ustaz, apa hukumnya jilbab? Kata Ustaz, itu bab nomor 27 kata dia. Ditunda sama Ustaz. Karena sebenarnya dia tahu sama hukumnya. Ustaz ngomong, itu bab nomor 27 kata. Oh iya Ustaz. Akhirnya perempuan ini datang kajian terus ya. Belum bab jilbab dibahas, dia udah pakai jilbab. Karena masalahnya imannya lemah. Mengetahui hukum itu mudah. Menjelaskan hukum itu juga mudah. Mengatakan ini halal, ini haram, mudah. Tapi bagaimana antum menjadikan orang yang tahu hukum ini mengamalkan ilmu yang dia miliki. Itu kadang-kadang butuh proses. Bagaimana keimanan dia, diingatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla ya. Cerita seorang anak di Arab sana. Sebagian negara Arab itu sekuler juga. Mereka melarang jilbab. Ya. Ini anak pakai jilbab dia sekolah. Masih SD mungkin ya atau sudah SMP kelas 1. Ketika dia ke sekolah pakai jilbab dimarahin sama gurunya. Nggak boleh pakai jilbab. Dimarahin. Ya sudah. Akhirnya pulang ke rumah. Ummah katanya bu guru nggak boleh pakai jilbab. Sekolahnya. Makanya ibunya ngomong. Nah kau tahu nggak siapa yang nyuruh kau pakai jilbab? Siapa Ummah? Allah. Nah. Allah itu menciptakan langit 7 lapis. Nah. Allah yang memberikan kepadamu rambut yang indah. Allah yang memberikan kepadamu mata, lisan. Dia ingatkan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Engkau mau nurut sama bu guru apa nurut sama Allah? Ya sama Allah lah kata dia. Akhirnya pakai jilbab lagi besoknya. Ketika dia masuk kelas marah gurunya. Dimarahin sama nggak nurut, nggak patuh, macam-macam kata dia. Akhirnya dia tanya, dengan menangis dia mengatakan, man uti, anti amhu. Siapa sebenarnya yang harus aku taati, engkau atau dia kata dia. Oh, sadar bu gurunya ini. Oh, berarti bukan karena keinginan dia nih. Dia ini karena disuruh pakai jilbab itu. Tanya bu gurunya, dia siapa kata dia. Allah alladzi khalaqani wa khalaqaki. Allah yang menciptakan aku dan menciptakan engkau kata dia. Siapa yang aku harus taati? Subhanallah. Bu gurunya itu selesai sekolah berangkat ke rumah orang tua anak perempuan ini. Udah pakai jilbab, gurunya mengatakan. Kata dia, makasih banyak ya. Anak mengingatkan aku kata dia. Kita tuh kadang-kala nggak taat karena kita lupa siapa yang nyuruh kita. Kekuasaan dia seperti apa sih? Ketika yang nyuruh antum hanya kawan antum di kantor umpamanya, antum bisa mengatakan nah cuma fulan. Tapi ketika atasan antum dan paling tinggi yang punya kuasa, yang punya kebijakan, yang bisa mecat antum akan nurut. Bagaimana menghadirkan itu di diri orang yang hendak kita dakwain? Supaya dia tahu, sholat ini, atau jilbab tadi, itu yang merintahkan Allah. Bukan orang tua, bukan presiden, bukan siapa. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang. Tapi tadi jangan disuruh berhenti dia sholat. Bagaimana kita ajak dia memperbaiki sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon nasihatnya. Jadi begini Ustaz. Ana pernah melakukan kesalahan sangat besar. Alhamdulillah, Ana sudah menikah. Di saat Ana sudah menikah. Di saat Ana sudah menikah 7 tahun. Dan Ana pernah melakukan zina dengan laki-laki lain. Dan Ana sudah benar-benar bertobat. Tetapi suami Ana tidak tahu karena Ana tidak sanggup untuk bicara. Ustaz, Ana takut apa yang harus Ana lakukan Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Dosa zina ini bukan dosa sama suami. Dosa sama Allah Azza wa Jalla.
Oleh karena itu ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan aku hamil dari zina. Nabi nggak bertanya engkau berzina dengan siapa. Ya sudah dia dosanya dia gitu. Maka engkau nggak perlu cerita sama suami. Yang perlu engkau lakukan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau ternyata dari hasil zina itu hamil. Punya anak. Dalam agama kita, al-waladu lil firash, walil ahiril hajar. Anak itu ikut yang punya ranjang. Dan buat orang yang berzina, batu buat dia, seharusnya dirajam. Jadi anak itu dinasabkan kepada yang punya ranjang. Jadi anti nggak perlu cerita sama suami. Yang perlu anti lakukan bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan buat para suami lah, jagalah Allah ya, agar Allah menjaga keluarga kita, menjaga istri dan anak-anak kita. Jangan godain anaknya orang. Apalagi sekarang dengan adanya media ya. Orang itu dengan mudah mengenal wanita sekarang. Dia duduk ya di masjid, dia seakan-akan dia sedang WA apa. Padahal dia sedang chat sama yang gak halal buat dia. Maka jagalah Allah. Allah akan jaga istrimu, Allah akan jaga keluarga kita insya Allah. Baik, ini sepertinya pertanyaan terakhir. Nah, jadi yang jelas sholat tarawih 1 rakaat 1 juz. Nah, Ustadz bagaimana tips sholat khusyuk dengan memiliki anak-anak kecil? Ada 3 anak kecil di rumah. Kadang dinaikin, mukenah ditarik, paling enggak berisik dan berantakan sekitarnya. Sulit sekali rasanya. Belum lagi jika mereka bertengkar saat saya sholat. Barakallahu fikum. Sebelumnya buat para suami ya, antum harus hargai perjuangan istri antum. Kalau ganti tugas, antum yang jagain anak-anak, istri yang bekerja, kira-kira 2 hari antum jadi apa jemaah? Mungkin pakai koyuk di sini, koyuk di sini, bekam sini, bekam. Jadi korban KDRT anak-anak dia masa orang tuanya, ya Allah. Makanya kita harus berterima kasih ya. Allah sudah ciptakan wanita itu masya Allah, dia tulang rusuk antum. Jadi fleksibel banget dia itu jemaah ya. Masya Allah. Maka tolong hargai perjuangan dia. Paling enggak antum kasih perhatian. Antum kasih pujian. Antum kasih sanjungan. Nggak harus hadiah itu nggak harus berupa emas, bunga. Boleh jadi kata-kata yang indah itu sudah cukup buat dia. Cukup buat dia. Sebagian laki-laki ini pura-pura laki-laki ya. Nggak bisa Ustaz kayak gitu Ustaz. Anak rejan. Nggak bisa lembut-lembut kayak gitu. Aduh lah. Romantis enggak. Anak rejan. Ketika ada seorang sahabat datang melihat Nabi SAW sayang banget sama anak-anak kecil. Dia nggak ngelihat Nabi SAW di rumah, tapi dilihat Nabi SAW nyium anak-anak kecil, diciumin sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Kalian mencium anak-anak kalian? Iya, aku punya 10 anak. 1 pun nggak ada yang aku cium. Bangga dia jemaah. Kata Nabi SAW, ya mungkin Allah sudah cabut rahmat dari dirimu. Maka ketika antum tidak bisa sayang sama perempuan, padahal dia membutuhkan kasih sayang, boleh jadi ada yang dicabut dari diri antum. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Kalaupun cinta sudah hilang, kadang-kadang orang kalau sudah makin lama menikah ya, sudah punya anak ini itu, udah cintanya itu udah kering gitu jemaah. Tapi masa nggak ada sayang, nggak ada rahmat? Allah jadikan itu. Maka perjuangan perempuan nih, dikasih anak sama antum berapa? Baru 3 nih.
Gimana kalau 5? Gimana kalau 12? Gimana kalau 28? Anak ingat tuh Ustadz di Bondowoso yang punya anak dari satu istri 28 ya. Antum mau bangga, oh hasilnya 28. Antum nggak ngapa-ngapain, emaknya itu loh. Yang dibanggakan itu bukan antumnya, emaknya yang berjuang. Maka tolong berikan kepada dia itu kasih sayang ketika pulang ya. Kadangkala istri itu tidur capek jamaah. Habis ngurusin anak. Jadi dia tidur, anaknya satu di situ, satu di mana, nggak tahu suaminya datang, hargain dia. Iya, dia capek ngurusin anak-anak antum. Apalagi nggak ada pembantu di rumah ya. Bagaimana, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana supaya anti bisa khusyuk? Ya, antum udah kenal nggak sama yang di kanan dan di kiri antum? Udah kenalan belum tadi? Mama? Udah sebagian kayaknya. Baik, coba sekarang kenalan dulu, baru ana lanjutkan jawabannya jemaah. Bismillah. Nah, fadhol. Udah kenalan? Tanya nama, dari mana, apa profesinya. Tuh saudara-saudara antum jamaah. Oh ya, yang di belakang. Yang di belakang ana sudah kenal dengan semua ini. Ayo kenalan dengan kanan kirinya. Baik. Yang bersandar sudah kenal? Nah, baik. Ini kunci. Kenapa anak katakan kunci? Ketika kita itu baik dengan tetangga kita, antum akan mudah untuk mendapatkan kehusyuan tadi. Ketika antum mau sholat, ngomong sama tetangga, titip anak-anaknya, anak mau sholat. Entar kalau engkau mau sholat, aku jagain anak-anakmu. Karena nggak semua orang punya pembantu. Suami juga nggak semuanya bisa memberikan pembantu kepada anak-anak. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan ternyata tetangga itu menjadi faktor eksternal kebahagiaan seseorang. Beliau mengatakan alaihissalatu arba'un minas sa'ada. 4 faktor kebahagiaan eksternal. Nah, siapa yang menyebuti? 4 faktor kebahagiaan. Fadhal. Pasangan yang soleh, istri yang soleha, rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, tetangga yang baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Iya. Itu buat ikhwan. Alhamdulillah. Itu 4 jemaah. Istri yang soleha, kalau buat bapak, kendaraan yang nyaman, kemudian rumah yang luas, bukan yang minimalis jemaah. Luas rumahnya. Yang keempat itu adalah tetangga yang baik. Karena tetangga yang baik ini akan membuat antum tadi ketika puasa juga antum akan nyaman, tetangga juga pada puasa, nggak ganggu antum. Ketika tadi urusan sholat, emak-emak ini harus solid sama tetangga-tetangganya. Sebagian kita nggak tahu sama tetangganya. Yang antara udahlah nggak mau ngerti, nggak mau paham anak sama dia. Yang penting anak sendiri beribadah baiklah. Berbuat baik sama tetangga itu perintah agama. Dan itu akan membantu kita untuk khusyuk. Titipkan anaknya. Sekarang itu ada yang namanya daycare ya. Ada lagi apa daycare namanya? Tempatnya nitipin anak seperti itu. Seharusnya tetangga cukup. Tetangga cukup sehingga dengan cara itu ya ketika mau sholat tarawih pun gantian nggak apa-apa. Ketika mau sholat maghrib gantian nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau sholat maghrib sudah ada suaminya. Dan bapak-bapak jadilah orang yang selalu ada di rumah walaupun tidak ada. Jangan jadi orang yang ada di rumah tapi nggak ada. Gimana jadi orang yang selalu ada di rumah walaupun dia tidak ada. Selalu dia telepon istrinya, WA istrinya, di mana kondisi anak. Jadi istri itu merasa, loh ada suami anak. Tapi jangan jadi orang yang selalu ada di rumah tapi nggak ada. Dia adanya, mana suaminya? Bapak di mana? Di pojok tuh bapak tuh. Lagi ngapain? Kayaknya lagi di Amerika bapak itu.
kelihatan dari wajahnya ke Amerika, kemana, janganlah jemaah. Itu yang dapat Anda sampaikan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah yang baik di bulan Ramadan dan Allah terima Ramadan kita jemaah. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.